Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Gerbek apartemen petugas imigrasi tangkap 17 WNA. Korupsi dana desa, kepala desa diceploskan ke penjara. Harga telur tinggi, warga memilih membeli telur pecah. Ratusan calon jemaah haji kloter 10 tingkat nasional atau kloter pertama tingkat Kota Tangerang Selatan mulai berdatangan ke kelompok bimbingan haji Darul Hikmah, Pamulang Kota Tangerang Selatan. Mereka yang datang untuk menitipkan koper bawaannya. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, ratusan jemaah haji asal Tangerang Selatan dikumpulkan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ratusan jemaah haji ini juga mengambil seragam, pengambilan stiker parkir, dan penukaran mata uang rupiah ke rial. Bahkan beberapa calon jemaah haji kategori lansia juga menitipkan kursi roda yang akan digunakan selama menjalani ibadah. Selain kesiapan fisik, calon jemaah haji ini juga sudah menyiapkan mental agar bisa lancar melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Sampai dengan hari ini persiapan pemberangkatan hampir 80%. Karena koper-koper jamaah juga sudah masuk ke KBH, insya Allah mungkin sore ini atau besok pagi subuh paling lambat itu sudah dijemput oleh ke Kementerian Agama. Sementara tim pendamping haji Kota Tangerang Selatan mengaku sudah siap membantu memenuhi keperluan calon jemaah haji. Untuk Tangsel seluruhnya 1091 ya, 1091. Dan setiap kloter itu kalau tidak salah 358 termasuk petugas ya. Nah, saya kebetulan di kloter 10. Besok tanggal 25 itu kita akan berangkat ke Pondok Gede, tanggal 26 kita take off ke Madinah dulu. Pada tahun ini, jumlah calon jamaah haji asal Tangerang Selatan berjumlah 1.091 orang. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Anggota Polsek Pondok Aren menggagalkan balap liar sejumlah remaja yang tengah bersiap di lampu lalu lintas. Anggota yang sudah membuntuti mereka mencabut kunci motor remaja tersebut. Melihat polisi sudah berada di lokasi, rekan lainnya langsung tancap gas. Polisi sebelumnya melihat segerombolan remaja akan balap liar di jalan yang kerap dijadikan lokasi kebut-kebutan. Petugas langsung mengambil tindakan tegas. Polisi mendapati kendaraan tidak dilengkapi surat dan pengendaranya tidak dilengkapi perlengkapan berkendara. Petugas juga menghimbau para orang tua untuk lebih ketat mengawasi putra-putrinya agar tidak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain. Terlihat ada segerombolan anak muda yang kita lihat tidak menggunakan helm, knalpot brong, terus TNKB-nya juga tidak ada. Makanya karena kita keterbatasan personil hanya berdua, jadi kita ambil satu. Kebetulan kita periksa juga surat-surat belum lengkap waktu itu. Selain itu, bagi para pengendara juga diingatkan untuk selalu mematuhi aturan dan rambu lalu lintas sehingga bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. MI, seorang pria berusia 54 tahun yang merupakan pimpinan Yayasan Yatim Piatu di Aceh, ditangkap petugas BNN setelah turun dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Petugas membawa MI ke salah satu ruangan untuk digeledah. Pelaku membawa sabu-sabu yang disembunyikan di celana dalamnya. Saat diperiksa, petugas menemukan 4 kantong sabu-sabu seberat 400 gram.
Penangkapan dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman narkotika dari Aceh. Rencananya sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di wilayah Tangerang. Pelaku diketahui sudah 4 kali menjadi kurir dan mendapatkan upah sebesar 30 juta rupiah setiap pengiriman. Pantai Teluk yang penuh dengan tumpukan sampah viral di media sosial. Kondisi tersebut diakibatkan oleh tidak adanya tempat sampah di daerah tersebut. Sampah yang menumpuk di Pantai Teluk Labuan ini juga berasal dari sampah masyarakat yang dibuang ke sungai dan terbawa ombak. Salah satu warga mengaku kesadaran membuang sampah pada tempatnya juga masih rendah. Sejumlah organisasi kepemudaan di daerah Teluk mengaku sudah berkali-kali meminta kepada pemerintah agar ada bak sampah yang disediakan. Seperti inilah kesibukan pekerja Garuda Maintenance Facility atau GMF memasuki musim haji tahun 2023. Setiap harinya mereka menyiapkan dan mengecek pesawat yang akan mengangkut tamu Allah menuju Tanah Suci. Petugas GMF memberikan nomor kursi hingga memeriksa ruang kokpit. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi para calon jemaah haji. Tahun ini Garuda Indonesia telah mempersiapkan sebanyak 14 pesawat. Ini akan mengangkut 104.172 calon jemaah haji yang akan dibagi ke dalam 287 kelompok terbang yang akan diberangkatkan melalui 9 embarkasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok. Prihatin, pepohonan di pinggir jalan sering dijadikan media memasang spanduk iklan dan kampanye. Sejumlah komunitas lingkungan dan mahasiswa pecinta alam di Kota Serang turun ke jalan. Mereka menyusuri jalan protokol sambil menyopot spanduk dan paku-paku yang menempel di pohon-pohon. Mereka hanya berbekal peralatan seadanya seperti linggis, tang, dan karung. Mereka juga mencopot sejumlah spanduk calon legislator yang tidak paham lingkungan. Selama 2 hari, mereka telah mengumpulkan ratusan spanduk berbagai ukuran dan paku yang jumlahnya cukup banyak. Memasuki tahun politik, mereka juga berharap pengurus parpol dan para bacaleg tidak merusak pepohonan dengan memanfaatkan sebagai media memasang spanduk dan banner. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.